Assalamualaikum, halo top fans, ketemu lagi di channel aku. Di video kali ini, aku akan mereview Toyota Kijang Innova generasi ke-7, yaitu Toyota Kijang Innova Zenix 2024. Ya, jadi di sebelahku ini adalah Toyota Kijang Innova Zenix yang merupakan sebuah MPV yang sekarang dia tampilannya itu seperti SUV karena dia memiliki tampilan yang gagah. Di bagian depan mobil ini memiliki grill yang cukup besar ditambah dengan ornamen berwarna chrome di pinggirannya yang membuat terlihat lebih elegan juga. Kemudian untuk di bagian lampu, mobil ini memiliki lampu yang sudah full LED kecuali untuk lampu seinnya di bagian dalam. Nah, kemudian untuk yang tipe G ini, dia tidak memiliki DRL di bagian bawah sini. Sekarang kita akan bahas ke bagian mesin mobil ini. Oke, untuk di bagian mesin, mobil ini menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder yang dapat menghasilkan tenaga yang lumayan besar, yaitu 174 PS dan juga torsinya itu adalah 205 Nm. Untuk di bagian kap mesin, sayangnya dia belum mendapatkan peredam di bagian kap mesinnya. Nah, mungkin segitu untuk bagian mesin. Kita akan lanjut ke bagian samping mobil ini. Nah, sekarang aku sudah berada di bagian samping dari Toyota Kijang Innova Zenix ini. Dan seperti yang aku bilang di awal tadi, mobil ini itu adalah sebuah MPV, tapi dia terlihat seperti SUV. Karena mobil ini dia memiliki kesan-kesan gagah seperti di bagian sini ada over fender, kemudian juga di belakang juga ada over fender. Kemudian juga dimensinya ini dia terlihat lebar gitu ya. Kemudian untuk di bagian samping ini, dia memiliki kaca spion yang sewarna dengan bodi, dan juga untuk yang tipe G, dia belum elektrik melipatnya. Kemudian juga untuk di mobil ini, walaupun ini tipe G, dia sudah mendapatkan keyless entry, jadi kita tidak perlu mencet kunci lagi, kita tinggal kalau mau buka pintunya, kita tinggal masukin tangan ke sini, kemudian kalau mau kunci, kita tinggal tekan di bagian sini. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas ke bagian ban. Untuk di bagian ban, kebetulan untuk yang tipe G ini dia mendapatkan ban 16 inci dengan ukuran 205/65 R16. Kemudian juga untuk velgnya dia beda ya dengan tipe Q. Sekarang kita akan bahas ke bagian belakang mobil ini. Oke, untuk di bagian belakang, aku jujur lumayan suka dengan desainnya karena dia memiliki kesan elegan karena di bagian sini ada ornamen berwarna chrome. Kemudian juga untuk model lampunya ini lumayan bagus ya. Kemudian untuk di bagian atas ini dia mendapatkan rear spoiler, kemudian juga untuk antenanya dia juga sudah shark fin. Nah, untuk di Innova Zenix ini, dia sayangnya tidak mendapatkan rear defogger, tapi dia sudah ada wiper. Nah, kebetulan ini yang tipe G, jadi dia tidak ada emblem tipe G di sini. Dia hanya ada emblem Kijang Innova Zenix. Kemudian untuk di bagian belakang juga dia sudah ada 2 buah sensor parkir. Nah, sekarang kita akan lihat ke bagian bagasinya. Oke, untuk di bagian bagasi, mobil ini sebenarnya memiliki bagasi yang lumayan besar kapasitasnya. Apalagi kalau misalnya kita lipat kursi belakangnya. Kemudian juga untuk di bagian sini, ini ada headrest di bagian belakang untuk bagian tengah sini. Dan di bagian kanan sini, dia juga sudah ada 1 buah lampu. Nah, sekarang mungkin kita akan bahas ke bagian interior dari mobil ini. Oke, sekarang aku sudah berada di bagian interior dari Toyota Kijang Innova Zenix tipe G. Nah, untuk bagian interior, ini desainnya itu menurut aku dia cukup elegan dan juga mewah. Karena untuk warna interiornya, dia ada warna hitam dan juga ada warna coklat. Yang dipadukan juga di bagian tengah sini ada warna silver dan ada warna piano blacknya. Nah, sebelum itu kita nyalain dulu mobilnya. By the way, dia untuk yang tipe G pun dia sudah mendapatkan start-stop engine button. Oke, sudah nyala mobilnya. Nah, kita akan bahas dari bagian kanan dulu. Untuk di bagian speedometer, mobil ini memiliki speedometer yang terlihat simpel dan juga ada MID-nya di bagian tengah. Nah, untuk MID-nya, dia itu modenya ada rata-rata konsumsi BBM, kemudian juga waktu tempuh dan juga jarak perjalanan. Kemudian di bagian sini ada beberapa pengaturan. Nah, kemudian kita lanjut untuk di bagian setir. Untuk di bagian setir, ini menurut aku setirnya ringan banget dia untuk beloknya.
Dan untuk di bagian kanan dan kiri sini, dia ada tombol untuk audio steering switch dan juga untuk di MID-nya. Untuk di bagian setir juga dia sudah lengkap pengaturannya. Dia sudah bisa tilt dan juga teleskopik. Jadi udah mantap banget ini setirnya. Nah, kemudian kita akan bahas ke bagian door trimnya. Untuk di bagian door trim, mobil ini memiliki door trim yang masih full plastik ya. Jadi walaupun yang warna coklat ini, dia bahannya itu masih plastik. Kemudian untuk di bagian kanan sini dia ada pengaturan untuk kaca spion, tapi sayangnya untuk yang tipe G dia belum bisa auto retract. Nah, untuk di bagian sini ada untuk kunci dan membuka pintu. Kemudian juga di sini ada power window yang dia itu sudah all auto. Jadi keempat-empatnya sudah kita bisa buka dengan auto. Nah, kemudian kita akan bahas ke bagian tengah sini. Untuk di bagian tengah, dia head unitnya ini memiliki head unit yang dia itu sudah floating, jadi dia itu sudah keluar dari dashboard gitu modelannya. Dan untuk di mobil ini, kita selalu diingetin tiap hari. Hari ini tanggal ganjil atau tanggal genap, jadi kita nggak lupa. Nah, kemudian untuk di audio ini sendiri, dia itu memiliki Android Auto dan juga Apple CarPlay. Kemudian yang aku suka di mobil ini, dia itu kita bisa mengecek kartu elektronik. Jadi kita bisa ngecek flash dan e-money di sini. Jadi kita tinggal tap, saldonya akan ketahuan berapa. Nah, kemudian untuk di bagian bawah sini dia ada kisi-kisi AC dan juga ada untuk lampu hazard. Nah, untuk Kijang Innova Zenix walaupun yang tipe G, tapi dia sudah memiliki AC yang digital. Jadi untuk pengaturan suhunya, kemudian pengaturan fan-nya, dia sudah digital. Nah, kemudian untuk di bagian bawah sini, dia itu ada tuas transmisi yang letaknya itu kalau menurut aku enak untuk dipegang, jadi pas gitu sama tangan. Nah, untuk transmisi ini sendiri, dia itu memiliki transmisi CVT. Kemudian untuk rem tangan, dia itu sudah elektrik. Jadi, kita kalau misalnya pindahin ke D, dia sudah auto release. Kemudian di bagian bawah sini juga ada tombol auto hold-nya, kemudian ada eco mode dan ada stability control. Untuk di bagian bawah sini ada dua buah charger yang dia itu tipenya adalah Type C. Kemudian di bagian tengah sini ada dua buah cup holder. Kemudian di bagian sini ini ada tempat penyimpanan yang lumayan dalam dan kalau kita tutup bisa jadi armrest. Nah, di bagian atas di sini ada dua buah lampu baca. Kemudian untuk di bagian sun visor dia itu polos, nggak ada kaca maupun lampunya. Dan untuk kaca spion dia sudah bisa day and night view. Nah, untuk jok mobil ini sayangnya dia masih manual ya, kita untuk maju mundurin atau untuk recliningnya pun dia masih manual. Tapi yang aku suka di mobil ini sudah ada pengaturan untuk ketinggiannya. Nah, mungkin segitu aja untuk di bagian depan. Kita sekarang bahas ke bagian belakang dari mobil ini. Oke guys, sekarang aku sudah berada di bagian baris keduanya. Dan untuk posisi duduk aku ini benar-benar lega banget dari mulai headroom dan juga untuk legroomnya. Ini benar-benar lega sih untuk legroomnya. Nah, untuk di bagian atas ini, dia itu ada kisi-kisi AC yang posisinya ada di samping dari penumpang. Kemudian untuk pengaturannya sendiri, dia itu bisa diatur dari belakang sini. Jadi nggak harus dari depan, di belakang pun kita bisa ngatur AC untuk di bagian belakang sini. Kemudian di sini juga ada untuk ngecas ya di bagian bawah sini. Nah, kemudian untuk di bagian door trim, dia itu sama kayak di depan. Di bagian coklatnya ini dia memiliki bahan yang masih plastik. Kemudian di bagian sini ada ornamen berwarna silver. Kemudian juga untuk kaca dia sudah all auto juga. Nah, kemudian untuk di bagian atas ini dia ada hand grip dan juga untuk di bagian tengah dia juga sudah mendapatkan safety belt. Oke guys, sekarang aku sudah berada di baris ketiga. Nah, untuk di baris ketiga ini juga lumayan lega. Untuk headroom dia masih ada dan juga untuk legroom dia masih tersisa di bagian legroomnya. Nah, untuk di bagian belakang dia juga sudah mendapatkan cup holder baik di bagian kanan dan juga di bagian kiri sini. Kemudian untuk di belakang, yang aku suka mobil ini tetap mendapatkan hand grip. Jadi kita bisa pegangan walaupun di baris ketiga. Jarang-jarang mobil yang di baris ketiganya ada hand grip. Kemudian di mobil ini juga sudah mendapatkan
safety belt sampai ke baris ketiga. Oke guys, mungkin segitu aja dulu videonya. Kesimpulannya menurut aku mobil ini sekarang lebih banyak improvementnya dibandingkan dengan Innova Reborn yang tipe G. Innova Zenix ini yang tipe G, walaupun dia tipe trim terendah, dia tetap ada fitur-fitur yang menurut aku lumayan canggih untuk di tipe terendahnya. Mungkin segitu aja dulu videonya. Kalian jangan lupa subscribe di bawah, like dan komen, share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.